Pagi itu udara lembab menyelimuti seluruh desa Lembangwara, sebuah dusun kecil di kaki pegunungan Latimojong. Tanah Toraja, kabut tipis, menari di atas permukaan air Danau Balandongan. Seolah menenun rahasia dari langit dan bumi, burung rangkong terbang rendah di kejauhan. Suaranya bergema pelan di antara pepohonan pinus yang menjulang. Permukaan air memantulkan warna keperakan seperti cermin tua yang nyaris retak. Suasana begitu hening dan damai, seolah dunia baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Di tengah danau yang luas, tampak sebuah perahu kayu kecil bergerak perlahan menembus kabut. Seorang lelaki tua berdiri di atasnya. Tubuhnya kurus, namun tangannya masih kokoh menggenggam tali jala. Namanya Pak Jaya. Sejak muda, ia mencari ikan di danau ini. Air Balandongan sudah menjadi bagian dari napas hidupnya. Ia tahu kapan ikan datang, kapan arus berubah, bahkan kapan hujan akan turun hanya dengan membaca arah kabut di atas air. Pagi itu, jala Pak Jaya terasa berat. Biasanya ia bisa menarik jaring dengan mudah. Tapi kali ini tidak. Tangannya bergetar menahan beban yang tiba-tiba menyeret ke bawah. Ia mengira seekor ikan besar tersangkut. Namun semakin ia menarik, jala terasa semakin berat. Seolah ada sesuatu yang menahan dari dasar danau. Keringat mulai menetes di dahinya meski udara masih dingin. Ia menarik sekali lagi dengan seluruh tenaga yang tersisa. Tali jala bergoyang pelan. Lalu dari permukaan air muncul sebuah karung lusuh berwarna koklat. Pak Jaya menatap benda itu dengan rasa penasaran yang bercampur cemas. Ia menunduk, meraih karung itu, dan berusaha melepaskannya dari jaring. Saat ujung karung terbuka sedikit, pandangannya membeku. Di dalam karung itu, terlihat lengan manusia kulitnya pucat. Jari-jarinya kaku, terikat tali plastik hijau. Napas Pak Jaya tercekat. Ia mundur beberapa langkah hingga perahunya bergoyang. Dalam dadanya muncul rasa takut yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Ia berusaha menenangkan diri, tapi suaranya keluar serak dan patah-patah saat memanggil orang di tepi danau. Penduduk desa segera berdatangan, membawa senter dan lampu petromax yang bergetar ditiup angin lembah. Beberapa orang hanya berdiri dari kejauhan, tidak berani mendekat. Seorang perempuan menutup mulutnya dengan kain. Sementara seorang lelaki tua berbisik lirih menyebut nama Tuhan. Malam itu Danau Balandongan diterangi cahaya merah biru dari lampu mobil polisi. Kapten Surya Widodo tiba memimpin penyelidikan. Ia pria parubaya dengan wajah tegas dan sorot mata tajam. Sudah banyak kasus yang ia tangani. Namun, belum pernah ada yang seaneh ini. Ia memberi perintah singkat kepada tim penyelam. Dalam waktu singkat area danau dipasangi tali pembatas. Warga diminta menjauh. Satu persatu penyelam turun ke air. Waktu berjalan lambat, setiap kali mereka muncul ke permukaan. Selalu ada sesuatu yang membuat suasana semakin tegang. Sebuah karung, lalu karung berikutnya, dan lagi, hingga menjelang sore. Total 51 karung diangkat dari dasar danau, semuanya berisi tubuh manusia. Orang-orang berdiri membisu. Angin sore dari arah pegunungan membawa bau lumpur bercampur amis darah. Beberapa ibu menangis pelan, menundukkan wajah. Dr. Ratna Dewi dari Rumah Sakit Makassar berjongkok di dekat salah satu karung, mencatat setiap detail dengan hati-hati. Tidak ada tanda perlawanan. Ujarnya pelan, semua korban diikat dengan rapi. Kapten Surya menatap permukaan air yang kini kembali tenang. Di bawah sinar senja, danau itu tampak seperti kaca hitam yang menyimpan rahasia besar. Seorang warga berbisik dari belakang, ini pasti kutukan danau. Dulu juga pernah ada orang hilang di sini. Kapten Surya tidak menanggapi. Ia tahu, rasa takut bisa membuat siapapun percaya pada hal gaib. Namun di dalam hatinya, ia yakin tidak ada kutukan, yang ada hanyalah kejahatan yang belum terungkap. Ia menatap jauh ke tengah danau dan berkata pelan, air bisa menyimpan banyak hal, tapi kebenaran, seberapa dalam pun disembunyikan.
pasti akan muncul ke permukaan suatu hari nanti. Malam turun cepat di desa Lembangwara. Langit di atas danau Balandongan tampak berat, menyimpan awan hitam yang enggan pergi. Lampu Petromax menggantung di beberapa titik. Cahayanya bergetar ditiup angin gunung. Suara jangkrik dan desir air berpadu menciptakan kesunyian yang menegangkan. Kapten Surya berdiri di tepi danau bersama anak buahnya. Mereka menatap tumpukan karung yang telah disusun berderet di tanah basah. 51 tubuh. Semuanya laki-laki, berusia antara 20 hingga 40 tahun. Wajah-wajah yang tak lagi dikenali. Kapten Surya menarik napas panjang. Dalam 20 tahun bertugas, belum pernah ia melihat kejadian sebesar ini. Di sisi lain, Dokter Ratna masih memeriksa setiap karung dengan teliti. Mencatat bekas luka di pergelangan tangan dan kaki yang terikat tali plastik hijau. Tidak satu pun dari mereka memiliki identitas. Tidak ada dompet, surat, ataupun tanda pengenal. Semua korban meninggal dalam 3 hari terakhir, kata dokter. Ratna perlahan, sebagian besar kehabisan napas setelah dianiaya. Kapten Surya memejamkan mata sesaat. Kata-kata itu bergema di kepalanya seperti gemuruh dari balik gunung. Pagi berikutnya, area sekitar danau dipenuhi petugas, garis kuning membentang. Warga dilarang mendekat meski banyak yang tetap berdiri di kejauhan. Sebagian berdoa, sebagian lagi berbisik tentang arwah yang marah. Kabar tentang penemuan 51 mayat menyebar cepat ke seluruh tanah Toraja. Media dari Makassar datang meliput. Namun, Kapten Surya menolak memberi pernyataan sebelum penyelidikan selesai. Menjelang siang, Siti Rahma tiba di tepi danau setelah perjalanan panjang dari Makassar. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia mendengar dari seorang kerabat bahwa ayahnya, Pak Jaya, belum juga ditemukan sejak pagi sebelumnya. Hatinya berdebar keras saat melihat deretan karung di pinggir air. Ia melangkah pelan, lututnya gemetar. Seorang polisi muda menghampiri dan menahannya agar tidak terlalu dekat. Apakah salah satu dari mereka ayah saya? Tanyanya lirih. Petugas itu menunduk, lalu mengantar Siti ke pos sementara di pinggir danau. Kapten Surya menemui Siti, memperkenalkan diri, dan berjanji akan mencari kebenaran secepat mungkin. Ia meminta Siti menunggu hasil identifikasi di rumah sakit. Sementara itu, tim penyelam kembali turun ke air mencari kemungkinan korban lain di dasar danau. Lumpur di bawah air begitu tebal hingga jarak pandang sangat pendek. Menjelang sore, seorang penyelam menemukan benda kecil di antara pasir dasar potongan plastik bening sebesar telapak tangan. Di atasnya tergores huruf samar tambang emas Salulangi. Kapten Surya menerima benda itu, menatapnya lama. Huruf-huruf itu tampak buram, tapi jelas bukan kebetulan. Sesuatu di dalam dirinya berkata, potongan plastik itu adalah kunci untuk membuka misteri yang tersembunyi di balik danau Balandongan. Malam itu, di tenda komando yang berdiri di tepi danau, Kapten Surya membentangkan peta besar wilayah Tanah Toraja. Ia menandai lokasi danau, menulis catatan singkat, dan menyusun hipotesis awal. Jika tulisan tambang emas Salulangi benar mengacu pada lokasi tambang, maka kemungkinan besar para korban adalah pekerja tambang. Tapi mengapa mereka semua dibunuh? Dokter Ratna datang membawa laporan awal hasil pemeriksaan. Tidak ada racun, tidak ada bekas tembakan. Semua korban dipukul di kepala sebelum dibuang ke air. Jumlahnya terlalu banyak untuk pembunuhan biasa. Ini pembantaian terencana. Di luar tenda, hujan mulai turun. Angin dari arah gunung membawa aroma tanah basah dan daun pinus. Kapten Surya menatap keluar. Pikirannya penuh tanda tanya. Siapa mereka? Siapa yang tega melakukan ini? Dan mengapa harus di danau ini? Gumamnya pelan. Ia berdiri di pintu tenda, menatap kabut yang kembali menebal di atas air. Kilatan petir sesekali menerangi permukaan danau yang kini tampak seperti lembar kaca hitam. Dalam cahaya itu, ia seolah melihat bayangan wajah-wajah yang menatap dari bawah air,
menunggu seseorang memberi mereka nama dan keadilan. Di tengah derai hujan, seorang anggota datang membawa kabar dari Makassar. Ia menemukan nama perusahaan yang pernah beroperasi di sekitar wilayah hutan itu. Namanya Kemakmuran Abadi. Perusahaan ini dulu membuka lowongan bagi buruh tambang dengan janji upah besar. Namun kemudian lenyap tanpa jejak. Kantor mereka di kota hanyalah papan nama kosong di depan sebuah rumah kontrakan. Kapten Surya menatap laporan itu lama. Hatinya bergetar halus di antara amarah dan iba. Ia tahu banyak orang di pedalaman mudah tergoda oleh janji pekerjaan seperti itu, gaji tinggi, makan disediakan, tempat tinggal gratis. Namun di balik kata-kata manis, selalu tersimpan jebakan bagi mereka yang sedang putus asa. Malamnya, Siti Rahma datang ke pos penyelidikan membawa foto ayahnya. Ia duduk di kursi bambu dekat pintu tenda, menggenggam foto itu erat-erat. Matanya merah karena kurang tidur. Dengan suara serak ia berkata, ia tidak ingin pulang sebelum menemukan kebenaran tentang apa yang terjadi pada ayahnya. Kapten Surya memandang gadis itu dengan iba. Dalam sorot matanya, ia melihat keberanian yang sama dengan semangat ayahnya, seorang yang dikenal jujur dan tidak pernah takut bekerja keras. Ia berjanji akan mencari tahu, bukan hanya untuk Siti, tetapi juga untuk semua keluarga korban yang masih menunggu. Beberapa warga datang, memberi kesaksian. Mereka mengatakan dalam beberapa bulan terakhir banyak orang dari desa lain berangkat bekerja di tambang yang disebut tambang emas rakyat. Ada yang pulang membawa uang, ada pula yang tidak pernah kembali. Seorang warga bahkan mengaku melihat truk besar melintas pada malam hari menuju arah hutan, tanpa lampu. Hanya deru mesin berat yang merobek kegelapan. Keesokan paginya, tim Surya menyusuri jalur yang ditemukan Letnan Rahmat. Jalan tanah licin oleh sisa hujan malam. Udara lembab dan penuh aroma daun membusuk. Mereka berjalan perlahan, meneliti setiap bekas ban di tanah. Setelah 2 jam perjalanan, mereka menemukan sebuah pondok kosong di tengah pepohonan. Di sana ada sisa karung, potongan tali plastik hijau, dan ember besar yang masih berbau logam. Dokter Ratna menunduk memeriksa tanah di sekitar pondok. Ada noda kemerahan di batu besar di depan pintu. Ia mengusapnya dengan kain dan melihat warna itu tak juga hilang. Ia menatap Surya dengan pandangan serius. Ini darah, katanya pelan. Hening seketika, hanya suara serangga malam terdengar dari kejauhan. Kapten Surya berdiri memandangi pondok itu lama, lalu berkata dengan nada rendah, tempat ini pernah dipakai untuk menahan mereka sebelum dibunuh. Hujan kembali turun rintik-rintik, embun menempel di rambut dan seragam mereka. Di antara pepohonan yang tinggi, suara burung malam terdengar lirih, seolah hutan ikut menyimpan rahasia kelam dari keserakahan manusia. Hari keempat setelah penemuan di Danau Balandongan dimulai dengan hujan yang tak berhenti sejak subuh. Jalanan becek dan berlumpur. Daun-daun di sekitar desa menunduk berat oleh air. Kabut turun rendah menutupi atap rumah warga. Di pos penyelidikan, Kapten Surya menatap keluar tenda dengan mata lelah. Kopi di gelasnya sudah dingin, tetapi pikirannya masih menyala dipenuhi tanda tanya. Dokter Ratna duduk di meja sebelah, menulis laporan sementara. Ia membuka setiap catatan dengan rapi dan menggambar pola waktu kematian korban. Semuanya menunjukkan rentang yang hampir bersamaan. Tidak mungkin hal sebesar ini dilakukan oleh satu orang. Pasti ada kelompok yang terlatih dan memiliki alasan kuat. Di saat suasana sunyi, Letnan Rahmat masuk membawa map plastik yang ujungnya basah. Ia baru kembali dari Makassar setelah mencari data tambahan tentang perusahaan Kemakmuran Abadi. Dengan nada rendah, ia mengatakan bahwa perusahaan itu tidak pernah terdaftar secara resmi di pemerintah daerah. Nama dan alamat pada brosur hanyalah rumah kontrakan yang kini kosong. Tetangga sekitar menyebut 2 bulan lalu ada 3 pria sering datang malam-malam membawa tumpukan berkas dan komputer. Lalu pergi dan tidak pernah kembali. Kapten Surya menatap laporan itu.
Kemudian menulis satu kalimat di buku catatannya perusahaan fiktif. Penipuan tenaga kerja. Kemungkinan perdagangan manusia. Di luar tenda, hujan belum juga reda. Suara air yang jatuh di atap seng terdengar seperti ketukan waktu yang tak pernah berhenti. Di tengah suasana itu, Siti Rahma datang membawa sebuah amplop lusuh. Ia berkata bahwa amplop itu ia temukan di kamar ayahnya semalam, terselip di bawah tikar. Di dalamnya ada brosur kecil berisi tawaran lowongan kerja di tambang emas rakyat. Di bawah brosur tercantum nama kemakmuran abadi dan nomor telepon yang sudah tidak aktif. Siti menyerahkan amplop itu kepada Kapten Surya. Tangannya gemetar. Suaranya bergetar pelan. Ia mengatakan ayahnya sempat bercerita ingin mencari penghasilan tambahan agar bisa memperbaiki atap rumah sebelum musim hujan. Saat itu Siti sempat melarang. Tetapi Pak Jaya hanya tersenyum dan berkata, ia sudah terbiasa bekerja keras. Kapten Surya mendengarkan dengan kepala menunduk, dalam diam. Ia merasakan beban di dadanya kian berat. Satu persatu potongan misteri mulai menyusun gambaran yang mengerikan. Perusahaan fiktif, pekerja yang hilang, dan danau sebagai tempat pembuangan semuanya terhubung dalam satu jalur kejahatan. Sore hari, Letnan Rahmat memeriksa kembali jalan menuju hutan utara. Di ujung jalan, ia menemukan bekas pos penjagaan tua yang nyaris roboh. Di dindingnya tertulis huruf B besar dengan cat merah yang telah pudar. Rahmat memotret tanda itu, lalu melapor kepada Kapten Surya. Huruf tersebut serupa dengan yang tertera pada potongan plastik bertuliskan tambang emas Salulangi. Malamnya mereka berkumpul di tenda. Dokter Ratna menunjukkan peta tambang lama di kawasan pegunungan Latimojong. Di sana memang pernah ada tambang emas kecil milik rakyat. Namun ditutup sejak tahun 2003 karena longsor dan dianggap berbahaya. Ia menunjuk sebuah titik di peta yang jaraknya tidak jauh dari Danau Balandongan. Di sanalah kemungkinan besar para korban sempat bekerja sebelum dibunuh. Siti yang duduk di sudut tenda mendengarkan dengan wajah pucat. Ia baru menyadari ayahnya mungkin menjadi saksi mata atas kejahatan itu. Ia menggenggam tas kecilnya erat-erat dan berbisik pelan bahwa ia ingin ikut membantu mencari bukti. Kapten Surya menatapnya lama, lalu berkata dengan suara lembut bahwa ini bukan tugas mudah. Namun Siti bersikeras. Ia tidak takut. Katanya, selama kebenaran belum terungkap, keesokan harinya hujan berhenti. Matahari muncul malu-malu di balik awan kelabu. Udara masih dingin, tetapi aroma tanah basah membawa sedikit harapan. Tim kecil yang dipimpin Kapten Surya bersiap menuju arah pegunungan Latimojong. Siti memaksa ikut bersama Dokter Ratna di kendaraan belakang. Ia membawa buku catatan kecil dan kamera tua milik ayahnya. Perjalanan mereka melewati jalan sempit yang diapit pepohonan tinggi. Sesekali suara burung dan gemerisik ranting terdengar di sela hembusan angin. Di tengah perjalanan, mereka berhenti sejenak di sebuah jembatan kayu tua. Dari sana tampak sungai kecil berwarna koklat mengalir tenang menuju danau. Kapten Surya berdiri diam memandangi aliran yang menurun ke lembah. Dalam benaknya muncul satu dugaan. Mungkin arus air itulah yang menyeret sebagian karung korban ke tengah Danau Balandongan. Ia menatap langit yang mulai cerah dan membatin bahwa hujan boleh saja berhenti. Tetapi penyelidikan ini baru saja dimulai. Matahari pagi muncul dari balik kabut tebal. Sinar lembut menembus dedaunan, menaburkan kilau keemasan di atas rumput basah. Jalan tanah menuju Latimojong tampak sepi. Hanya dengung mesin kendaraan polisi yang pelan menembus hutan. Kapten Surya duduk di kursi depan kendaraan pertama. Wajahnya tenang, namun matanya terus mengamati setiap sudut jalan. Di sampingnya, Letnan Rahmat memegang peta dan menandai setiap tikungan. Udara di dalam mobil terasa lembab, aroma tanah dan getah pohon memenuhi kabin. Di kendaraan belakang, Dokter Ratna dan Siti Rahma duduk bersebelahan. Siti menatap keluar jendela, mengikuti bayang pepohonan yang bergerak cepat.
Sesekali ia membuka buku catatan kecilnya dan menulis sesuatu di halaman depan dengan tulisan tangan halus, "Tertera untuk ayahku, agar aku tahu apa yang sebenarnya terjadi." Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Mereka melewati jembatan kayu tua. Lalu tanjakan licin sisa hujan semalam. Di beberapa titik tampak bekas roda truk besar. Kapten Surya meminta kendaraan berhenti. Ia turun, menunduk, memeriksa tanah. Jejak roda itu dalam pertanda kendaraan yang lewat membawa muatan berat. Rahmat menghitung arah jejak menuju utara. Jalurnya mengarah tepat ke kawasan tambang lama yang sudah ditutup. Ia mengangguk kepada Kapten Surya. "Kita di jalur yang benar," ucapnya pelan. Setelah menempuh sekitar 3 kilometer lagi, mereka tiba di sebuah bukit kecil. Di puncaknya tampak papan kayu lapuk dengan tulisan samar tambang rakyat Latimojong. Di bawahnya berdiri beberapa bangunan tua dari seng berkarat. Angin berembus, membawa denting seng yang bergoyang seperti bisik-bisik dari masa lalu. "Tim segera menyebarme meriksa area. Dokter." Ratna berjalan pelan di antara reruntuhan. Di tanah, ia menemukan bekas api unggun yang telah lama padam dan sisa kaleng makanan impor. Siti memotret setiap sudut bangunan dengan kameranya. Ia merasa ngeri sekaligus penasaran. Setiap langkah di tempat itu seperti menginjak kenangan pahit yang tertinggal. Kapten Surya memasuki salah satu bangunan besar yang masih berdiri. Di dindingnya terdapat coretan angka dan huruf yang memudar. Di lantainya ada bekas cairan kering berwarna gelap. Ia berjongkok, menyentuh permukaan lantai dengan ujung jarinya. Teksturnya kasar. "Berbo logam, ini darah," kata dokter. Ratna setelah melihat lebih dekat, wajah semua orang menegang. Tak ada suara selain desah angin yang menyelinap lewat jendela pecah. Rahmat meneliti ruangan di sebelah dan menemukan sebuah lemari besi kecil yang kuncinya menggantung setengah terbuka. Di dalamnya terselip beberapa berkas yang lembab. Ia menyerahkan semuanya kepada Kapten Surya. Pada lembar-lembar itu tercantum daftar nama beserta kolom tanda tangan. Sebagian masih terbaca jelas, sisanya pudar tersapu air. Di bagian kepala tertulis kemakmuran abadi. Kapten Surya menatap lama daftar tersebut. Ia paham, nama-nama itu sangat mungkin milik para korban. Setiap paraf tampak seperti jejak terakhir seseorang yang tak pernah kembali. Ia menggenggam dokumen itu erat, merasakan amarah dan belas kasihan berkelindan di dada. Sementara di luar bangunan, Siti berjalan sendirian menyusuri bagian belakang. Di sana membentang setapak sempit menurun ke arah lembah. Di antara semak, sesuatu berkilat. Saat ia mendekat, terlihat sebuah kalung kecil berwarna perak. Pada gantungannya tertera huruf J yang telah kusam. Ia mengenalinya seketika kalung milik ayahnya. Siti terpaku. Matanya basah. Ia berlutut, menekan kalung itu ke dada. Angin hutan berembus lembut, membawa bunyi daun bergesekan seperti bisik yang nyaris tak terdengar. Di dalam hati, ia yakin ayahnya pernah berada di tempat ini. Mungkin disinilah segala derita bermula. Kapten Surya menghampiri. Melihat kalung di telapak tangan Siti, ia tidak mengucapkan apapun. Ia tahu kata-kata tak akan menyembuhkan luka sedalam itu. Ia hanya menepuk bahu Siti pelan. Berjanji mereka akan menemukan siapa yang mesti bertanggung jawab atas semuanya. Senja merayap saat mereka kembali menuju kendaraan. Langit di atas pegunungan Latimojong berubah jingga. Dari kejauhan, guru berderak samar tanda hujan akan datang lagi. Di dalam mobil, Siti menatap kalung itu sambil berbisik. "Ayah, jejakmu sudah kutemukan. Aku akan terus mencari sampai kebenaran muncul ke permukaan." Kapten Surya mendengar lirihnya dan menatap ke depan. Di benaknya, ia tahu di balik bukit-bukit sunyi ini masih tersimpan sesuatu yang belum mereka gali. Danau Balandongan barangkali hanya gerbang dari rahasia yang jauh lebih dalam. Malam itu hujan kembali turun di Latimojong. Rintiknya memukul atap seng bangunan tua.
menimbulkan denting halus yang mengiris sepi. Di tenda kecil di tepi bukit, Kapten Surya duduk di hadapan peta besar yang terbentang di meja. Lampu minyak bergoyang ditiup angin. Letnan Rahmat menandai titik-titik penting yang sudah teridentifikasi: jalur truk, lokasi bangunan, juga aliran sungai yang bermuara ke Danau Balandongan. Ia menunjuk sebuah area di sisi barat pegunungan, zona tempat sinyal komunikasi hilang total. Warga kerap melaporkan cahaya aneh pada malam hari dan dengung mesin berat dari arah sana. Kapten Surya menatap peta itu lama. Jika benar aktivitas tambang masih berlangsung, perkara ini lebih besar dari dugaan semula. Ini bukan sekadar penipuan tenaga kerja, melainkan kejahatan terorganisir yang menelan banyak nyawa. Dr. Ratna datang membawa hasil telah cepat atas sisa dokumen dari lemari besi. Di antara kertas basah itu, ia menemukan tanda tangan seseorang bernama R. Chandra. Tercatat sebagai pengawas lapangan, nama itu terdengar asing bagi semua. Namun, Letnan Rahmat yang sedang menelusuri catatan lama mendadak menajamkan pandang. Ia pernah mendengar nama itu beberapa tahun lalu saat bertugas di kawasan tambang liar Sulawesi Tengah. Seorang pria bernama Rik Chandra dijuluki macan hitam oleh para pekerja karena kekejamannya terhadap siapapun yang berani membangkang. Kapten Surya menatap Rahmat dengan mata tajam. "Kau yakin?" tanyanya pelan. Rahmat mengangguk. Dulu ia dikenal sebagai pengawal tambang emas ilegal. 2 tahun lalu lenyap setelah kasus pembunuhan di tambang Barata. Ucapnya menyebut lokasi yang kini terbengkalai. Pria itu tak pernah tertangkap. Keheningan menyelimuti tenda. Hanya suara hujan yang tak henti di luar. Nama itu menggantung di udara seperti bayang gelap yang sulit diusir macan hitam. Sebuah sebutan yang terdengar seperti ancaman dari masa lampau. Malam itu mereka hampir tak tidur. Masing-masing sibuk menyusun laporan dan menyiapkan langkah berikut. Siti duduk di sudut tenda, menatap kalung ayahnya yang kini melingkar di pergelangan tangan dalam daim. Ia merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. Angin yang lewat membawa aroma tanah dan semburat bau logam. Pagi harinya, mereka kembali menelusuri jalur di sisi barat bukit. Kabut belum benar-benar sirna, tapi matahari mulai menyusup di sela ranting. Langkah mereka menimbulkan desis lembut di tanah basah. Sekawanan burung berterbangan saat rombongan melintas. Sekitar 1 jam berjalan, Letnan Rahmat menemukan sesuatu di bawah tumpukan daun sebuah helm tambang kuning yang tampak masih baru. Di bagian dalamnya tertera huruf B besar dicat hitam. Tak jauh dari situ, ada puntung rokok dan kaleng makanan yang masih hangat seolah baru ditinggalkan. Kapten Surya memberi isyarat berhenti. Zemua merunduk, menatap ke arah lembah di hadapan mereka. Dari sela pepohonan, as soon as possible, tipis menggepul ke langit. Dokter. Ratna mengangkat teropong kecil, menajamkan pandang. Ia melihat deretan gubuk seng di bawah sana, juga beberapa sosok berjalan memanggul karung besar. Dentum mesin terdengar, samar berpadu ketukan palu logam. Tempat itu masih aktif, ujarnya pelan. Surya mengangguk. Tatapannya mengeras. Ia paham mereka tak bisa bergerak serampangan. Bila itu memang tambang ilegal, hampir pasti ada penjaga bersenjata di dalamnya. Mereka mundur perlahan kembali ke jalan utama dan memutuskan melapor ke markas di Makassar untuk meminta bantuan. Sementara itu, Siti berdiri di belakang, memandang lembah yang kembali diselimuti kabut. Dalam dadanya tumbuh perasaan ganjil campuran takut dan amarah. Ia sadar, di sanalah jawaban bersembunyi. Menjelang sore, tim kembali ke desa terdekat untuk menyusun laporan resmi. Dalam perjalanan turun, Letnan Rahmat berkata lirih kepada Kapten Surya bahwa nama macan hitam selalu muncul di tiap perkara tambang gelap yang berujung kematian. Ia bagaikan bayang yang tak pernah bisa digapai hidup di antara rimba dan darah manusia. Kapten Surya mendengarkan tanpa menjawab. Ia hanya menatap turunan curam di hadapan. Membatin,
bahwa kini mereka melangkah di jalur yang sama berbahayanya dengan kebenaran yang sedang mereka kejar. Malam itu di pos desa, angin membawa lolongan anjing hutan dari kejauhan. Siti tak bisa memejamkan mata. Ia menatap langit legam dari jendela kecil. Hujan memang sudah reda, tetapi lembab masih menggantung di udara. Di kejauhan, ke arah bukit, cahaya oranye berkedip pelan lalu lenyap. Ia memejam dan berbisik, "Jika benar macan hitam ada di luar sana, suatu hari aku sendiri akan melihat wajahnya." Keesokan harinya setelah tim pulang dari Latimojong, udara di desa Lembangwara terasa berat. Hujan telah berhenti. Namun langit tetap kelabu. Sungai kecil yang mengalir ke Danau Balandongan kini syarat lumpur. Warga mulai berani keluar rumah, walau rasa gentar belum luruh sepenuhnya. Setiap kali angin berkesiur di atas danau, mereka menyebutnya dengan suara rendah, takut mengusik arwah yang tertinggal. Kapten Surya duduk di beranda pos penyelidikan. Di tangannya ada laporan hasil pemotretan udara yang dikirim dari Makassar. Foto-foto memperlihatkan titik panas di hutan sisi barat pegunungan, menandakan ada aktivitas manusia. Boleh jadi tambang ilegal masih beroperasi. Tersembunyi di balik rimbun, Letnan Rahmat datang dengan kabar baru. Ia baru kembali dari desa sebelah, tempat seorang warga menemukan seorang pemuda terbaring di tepi sungai. Tubuhnya ringkih, kakinya penuh luka, wajahnya terbakar matahari. Ia selamat setelah beberapa hari tersesat di hutan tanpa arah. Orang yang menolongnya menyebut pemuda itu terus mengigau, mengulang-ulang nama lokasi yang sama tambang emas Salulangi. Kapten Surya segera menuju rumah tempat pemuda itu dirawat. Di Kamazedahana, cahaya matahari menyelinap lewat celah dinding bambu. Di atas tikar, seorang anak muda terbujur lemah, napasnya berat, tapi nyala matanya belum padam. Namanya Budi Santoso, berusia 29 tahun, asal Trenggalek, Jawa Timur. Dokter Ratna memeriksa denyut nadi dan luka di tangannya. Di pergelangan Budi tampak bekas jerat tali plastik hijau belum sembuh betul. Di kakinya tergores lecet panjang mirip bekas rantai. Saat siman, Budi menatap sekeliling dengan takut. Tubuhnya bergetar. Kapten Surya duduk di sisi tikar, berbicara pelan menenangkannya. Beberapa menit kemudian, barulah Budi mulai bercerita dengan suara parau. 3 bulan lalu, ia direkrut seseorang yang mengaku perwakilan kemakmuran abadi. Ia dijanjikan pekerjaan di tambang emas resmi dengan bayaran tinggi. Bersama puluhan orang lainnya, ia diangkut truk dari pelabuhan menuju hutan. Perjalanan dilakukan pada malam hari. Saat tiba, barulah mereka sadar lokasi itu bukan tambang legal. Tak ada izin, tak ada pengawasan, hanya rimba lebat dan deru mesin dari perut tanah. Mereka dipaksa menggali tanah dengan tangan kosong siang malam. Makanan hanya sekali sehari, yang kelelahan dipukul, yang melawan diikat dan diseret ke gubuk. Di tempat itu, semua mengenal satu nama yang membuat lutut gemetar macan hitam. Budi menelan ludah. Pensi Sainak. Ia mengatakan sosok itu pria tinggi dengan bekas luka panjang di wajah dan tato kepala harimau di dada. Suaranya berat, tatapannya setajam bilah. Tak ada yang berani menatapnya lama. Suatu malam, Budi mendengar para penjaga berbisik. Mereka mengatakan tambang akan ditutup karena pemerintah mulai mencium keberadaannya. Macan hitam murka. Ia tidak menginginkan ada saksi yang masih bernapas. Malam berikutnya, seluruh pekerja disodori makanan yang terasa getir di lidah. Sozai itu, mereka ambruk satu persatu. Budi selamat semata karena saat itu ia memuntahkan makanan dan tak sempat menelannya. Ia pun berpura-pura pingsan. Dari celah papan, ia menyaksikan orang-orang diikat lalu dimasukkan ke dalam karung. Truk-truk besar datang menjemput. Ia mendengar deru mesin meraung dan bau solar menguasai udara.
Kemudian terdengar suara benda berat dijatuhkan ke air. Dengan tubuh lunglai, Budi melarikan diri ke hutan. Ia berjalan tanpa arah, meneguk air hujan, dan memakan pucuk-pucuk daun untuk bertahan. Ia tak tahu sudah berapa hari ia menempuh rimba, sampai akhirnya roboh di tepi sungai dan ditemukan warga. Mendengar penuturan itu, Kapten Surya menunduk lama. Dadanya perih menampung kisah yang hampir tak masuk akal. Dokter, Ratna menatap luka di tangan Budi dengan mata yang mengaca. Semua tanda cocok dengan yang mereka temukan pada jenazah-jenazah dari Danau Balandongan. Malam itu, Kapten Surya menyusun laporan resmi dan menetapkan bahwa perkara Danau Balandongan bukan musibah, melainkan pembunuhan massal yang dirancang oleh jaringan tambang ilegal. Nama Macan Hitam resmi dicantumkan sebagai target utama penyelidikan. Siti Rahma datang membawa semangkuk bubur untuk Budi. Ia duduk di sisi dipan, menyimak kesaksian itu dengan sorot mata menyala oleh amarah. Pelan ia berkata, ayahnya pun menjadi korban dari orang-orang tersebut. Budi menatapnya lemah lalu menunduk. Maafkan aku, bisiknya, andai saat itu aku mampu menolong mereka. Siti menggenggam tangannya erat. Tak perlu minta maaf bagi orang yang berjuang hidup dan bersaksi. Yang terpenting sekarang, kebenaran harus disingkap. Malam kian larut. Di luar rumah, suara jangkrik bersahut-sahutan. Kapten Surya berdiri di depan jendela, menatap langit gelap tanpa bintang. Ia tahu, kesaksian Budi baru pembuka jalan. Perburuan terhadap Macan Hitam baru dimulai. Dan kali ini, ia bersumpah tak akan berhenti sebelum semuanya terbuka. Fajar merayap pelan di Tanah Toraja. Kabut tipis masih menyelubungi perbukitan. Namun sinar matahari mulai menyelinap di antara sela daun. Di halaman kantor polisi daerah, beberapa kendaraan berwarna gelap berjajar rapi. Para anggota berseragam berdiri dalam barisan. Dingin pagi terasa seperti pertanda dimulainya sesuatu yang besar. Kapten Surya berdiri di hadapan pasukannya. Di tangannya, ada berkas tebal berisi rangkuman penyelidikan Danau Balandongan. Ia menatap tiap wajah di depannya tajam tetapi teduh. Hari itu mereka membentuk tim gabungan untuk menuntaskan perkara yang mengguncang nurani seluruh Sulawesi Selatan. Operasi itu mereka sebut Operasi Mata Hutan. Tugasnya sederhana, namun berbahaya menemukan lokasi tambang ilegal di Pegunungan Latimojong, menangkap para pelakunya, dan membawa Macan Hitam hidup-hidup untuk diadili. Letnan Rahmat berdiri di sampingnya memegang peta besar. Ia menunjuk area di sisi barat pegunungan yang dicurigai sebagai lokasi tambang aktif. Ada jalur sungai kecil di sana, tempat truk bisa melintas tanpa terpantau dari jalan utama. Dari hasil foto udara, tampak gubuk-gubuk serta titik panas yang berulang menyala setiap malam. Itu pertanda aktivitas manusia berlangsung terus-menerus. Kapten Surya memberi instruksi tegas. Tim dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dipimpin Rahmat untuk menelusuri jalur sungai. Kelompok kedua bergerak lewat punggung bukit bersama dirinya dan Dr. Ratna, yang bertugas mengidentifikasi lokasi serta menghimpun bukti medis. Di antara para personel, Siti Rahma juga hadir. Kali ini bukan sekadar keluarga korban. Ia diizinkan ikut sebagai dokumentator lapangan berbekal latar belakang jurnalis. Keberaniannya membuat banyak orang menaruh hormat. Meski Kapten Surya tetap menyimpan cemas atas keselamatannya, sebelum berangkat, Kapten Surya menyampaikan pengarahan singkat yang mereka hadapi bukan hanya penjahat, melainkan manusia yang telah kehilangan hati. Banyak nyawa melayang para pekerja yang hanya ingin menyambung hidup. Ia menatap langit yang merangkak terang dan berbisik. Keadilan mungkin datang terlambat, tetapi ia tidak akan lenyap. Perjalanan menuju Latimojong dimulai ketika matahari meninggi. Jalan sempit berbatu kerap membuat kendaraan tersendat. Dengung mesin berbaur dengan nyanyian burung rimba. Udara lembab dan tebal membuat napas terasa berat, namun semangat pasukan tak surut.
Setiba di titik pertama, mereka mendirikan pos sementara. Dari sana, gema mesin terdengar samar di kejauhan seperti helaan napas panjang dari perut bumi, berat dan berulang. Kapten Surya mengarahkan teropong ke sumber suara. Di pelik cerai kebut, berkilat cahaya logam, barangkali pantulan peralatan tambang. Doktor Ratna mencatat suhu udara dan arah angin. Dari pengalaman forensiknya, wangi logam dan oli yang samar menandakan mesin bekerja di ruang tertutup. Itu berarti tambang masih aktif. Siti memotret lanskap sekitar. Ia melihat jejak-jejak kaki yang masih baru di tanah. Di antara dedaunan, ia menemukan sobekan kain dari baju kerja dengan logo kemakmuran abadi yang telah pudar. Potongan itu ia genggam. Tangannya gemetar. Menjelang sore, tim pertama di bawah Rahmat melapor lewat radio bahwa mereka menemukan sisa kamp pekerja di dekat sungai Ranjang Kayu, piring logam, dan selembar catatan kecil berisi daftar nama serta jumlah orang. Di sudut catatan tergores tulisan tangan kasar barang disiapkan. Malam ini kirim ke pos utama. Kapten Surya memejamkan mata sejenak. Kalimat itu menegaskan dugaannya jaringan tambang ini masih bergerak dan memiliki lebih dari satu titik. Pos utama di barat pegunungan barangkali hanyalah pusat kendali. Sementara pekerja disebar ke lokasi-lokasi tersembunyi. Malam turun cepat di rimba. Dengung serangga menggantikan kicau burung. Api unggun kecil menyala di sekitar tenda. Semua anggota makan dalam diam, hanya bunyi sendok dan langkah para penjaga yang mondar-mandir. Siti duduk di luar tenda memandangi langit yang gulita. Udara terasa terlalu tenang. Dari kejauhan, denting logam beradu pelan seperti ketukan palu yang teratur. Ia menoleh ke Kapten Surya dan berbisik. Mereka sudah sangat dekat. Kapten Surya mengangguk tanpa kata. Ia tahu malam itu hanyalah jeda sebelum badai. Di benaknya melintas wajah-wajah korban danau Balandongan mereka yang bekerja untuk hidup, namun berakhir di dasar air. Ia berikrar dalam hati. Tak boleh ada lagi karung bertali hijau yang jatuh ke danau. Selama aku masih berpijak di tanah ini. Malam kedua, operasi mata hutan terasa panjang. Gerimis merajut kabut rendah yang menyelimuti dasar lembah Latimojong. Di tengah kegelapan, lampu kecil di tenda komando berkedip samar. Kapten Surya duduk menatap peta di pangkuan. Menautkan titik-titik yang mulai membentuk pola. Setiap titik menandai jejak aktivitas manusia. Semuanya mengarah ke satu area di utara bukit. Letnan Rahmat datang membawa laporan pengintai. Mereka menemukan 2 jalur rahasia menuju lokasi tambang pertama. Jalan tanah yang kerap dilalui truk kecil. Kedua, alur sungai dangkal yang hampir tak terlihat dari atas. Jalur sungai itulah kemungkinan besar dipakai mengangkut barang agar luput dari pantauan. Kapten Surya mengangguk. Ia memerintahkan Rahmat menyiapkan tim kecil menyusuri sungai saat fajar. Ia sendiri memimpin tim utama ke arah utara. Ia menatap keluar tenda. Hujan mulai reda. Yang tersisa hanya rintik air jatuh dari daun. Udara dingin menggigit kulit. Siti duduk dekat api kecil, menulis di buku lapangan. Wajahnya lelah, namun sorot matanya masih menyala. Ia mendengar bisik-bisik antar anggota tentang ganasnya hutan. Sebagian percaya rimba Latimojong punya penjaga yang tak suka terusik. Siti menunduk. Ia bukan takut pada roh, yang ia takutkan hanyalah manusia yang kehilangan nurani. Fakhar mereka. Langit memerah di balik pepohonan. Kabut menipis. Tim bergerak tanpa suara. Hanya derap langkah dan gesek ranting terdengar. Rahmat memimpin regunya menyusur sungai. Sementara Surya berjalan bersama dokter, Ratna dan Siti menuju loreng. Di tangan Surya tergenggam peta lusuh. Di dadanya tertanam tekad yang tak goyah. Setelah 2 jam perjalanan, mereka menemukan bekas lintasan kendaraan berat yang masih baru. Jejaknya basah. Tak jauh dari situ, ada sisa abu dan beberapa kaleng makanan.
Pada salah satu kaleng tercetak cap bertulisan asing tanda jaringan ini punya suplai dari luar. Mendadak Rahmat memanggil lewat radio dengan suara rendah. Regunya menemukan pos jaga kecil di tepi sungai. 3 pria bersenjata tampak berjaga di pintu masuk menuju lembah. Mereka berseragam tanpa tanda pengenal. Namun di lengan masing-masing terikat kain merah sebagai penanda kelompok. Kapten Surya memberi isyarat hening dan meminta Rahmat menunggu. Mereka menyusun rencana penyergapan cepat. Tidak ada tembakan kecuali benar-benar terpaksa. Menjelang tengah hari, gerimis kembali turun. Suara hujan menutupi derap langkah. Tim merayap dalam formasi melingkar. Setiap tapak diukur, setiap napa ditahan, saat jarak tinggal 10 meter. Surya memberi aba-aba dengan gerakan tangan. Seketika para anggota menyergap laksana bayang. 2 penjaga ditundukkan tanpa sempat bersuara. Penjaga ketiga berusaha lari. Namun tergelincir di tanah basah dan segera dibekuk. Tak ada satu peluru pun meledak. Semua berlangsung dalam senyap. Kapten Surya melangkah mendekat dan menatap para pria itu tanpa berkedip. Wajah para penjaga memucat. Tubuh mereka bergetar. Dengan suara datar ia bertanya, "Di mana lokasi tambang utamanya?" Mereka menundukkan kepala, enggan membuka mulut. Baru setelah Letnan Rahmat memperlihatkan tanda pengenal kepolisian, salah satu dari mereka memberanikan diri bicara. Dengan suara yang patah-patah karena takut, ia menyebutkan bahwa pusat tambang berada sekitar 2 kilometer masuk ke rimba, tersembunyi di balik tebing batu yang menjulang. Ia juga menyebut satu nama yang membuat semua orang saling berpandangan macan hitam. Pria itulah yang memimpin operasi di dalam perut tambang. Tak seorang pun berani mendekati gubuk komandonya tanpa izin. Siapa melanggar akan lenyap begitu saja. Kapten Surya menyalin setiap keterangan. Rahangnya mengeras mereka sudah sangat dekat. Ia mengangkat wajah menatap hutan di hadapan, yang tampak legam meski matahari tinggi. Dari kejauhan, terdengar samar deru mesin dan denting logam yang memantul dari bawah tanah. "Dokter," Ratna merapat memeriksa kondisi para tahanan. Di tangan mereka tampak bekas cambuk dan luka bakar yang telah mengering. Mereka bukan semata penjaga, ucapnya lirih. Mereka juga korban dipaksa memilih antara bertahan atau mati. Ia menatap Surya dengan mata sendu. Kejahatan ini sudah melampaui batas manusia. Siti berdiri di tepian sungai, memandang ke rimba lebat yang menjurai seperti tirai. Kabut mulai naik dari permukaan air, membentuk selubung putih yang menutup rapat rahasia di baliknya. Sensasi dingin merayap di tulang punggungnya. Ia tahu, bila macan hitam benar berada di sana, langkah berikutnya bukan sekadar penyelidikan melainkan memasuki bahaya yang sungguh-sungguh. Kapten Surya menggenggam radio dan berkata pelan, "Kita lanjut malam ini." Tidak ada yang bergerak sendirian, semua mengangguk tanpa suara. Di atas, awan menebal, hutan menahan napas, menunggu badai. Sore hari, langit di atas pegunungan Latimojong berwarna tembaga pucat. Angin dari lembah membawa bau logam bercampur tanah lembab. Matahari perlahan tenggelam di balik punggungan, meninggalkan bayang panjang di permukaan pepohonan. Tim operasi mata hutan berhenti di tepi sungai kecil. Airnya mengalir perlahan melewati batu-batu hitam yang licin. Kapten Surya berdiri di depan, menatap ke barat laut. Menurut pengakuan para penjaga, di sanalah mulut masuk menuju tambang utama. Jalurnya sempit, hanya muat 1 truk, tertutup semak dan batang-batang besar. Dari luar tak ada tanda-tanda manusia. Namun deru mesin masih berdesis nun jauh. Bagai napas panjang dari perut bumi, Letnan Rahmat berjalan pelan di depan sambil menyinari tanah dengan senter mungil. Ia menemukan jejak roda berat yang masih baru. Tak jauh, puntung rokok masih mengepulkan asap tipis pertanda seseorang baru saja berada di sana. Surya memberi aba-aba berhenti. Semua merunduk di balik batang pohon. Dari arah lembah, tampak samar cahaya kuning bergeser perlahan. 2 truk besar meluncur turun mengikuti jalan tanah.
lalu lenyap di balik dinding batu. Sesaat kemudian, terdengar dentum logam seperti gerbang raksasa diseret dan ditutup dari dalam, bersembunyi di balik rimbun semak. Siti menahan napas. Ia menggengam kamera. Dan pada layar kecilnya terekam cahaya serta bayangan truk yang melintas. Bukti itu cukup untuk menunjukkan tambang masih hidup dan bergerak diam-diam. Begitu kendaraan hilang, mereka merayap maju. Di balik dinding batu berlumut, menganga celah besar menyerupai gua. Dari dalamnya mengembus hawa panas bercampur bau bahan bakar. Tetes air jatuh dari langit-langit batu dan memecah sunyi dengan bunyi yang menegangkan. Rahmat menyalakan kamera inframerah. Pada layar, siluet-siluet manusia tampak berjalan membawa senjata. Di bagian terdalam, lampu-lampu tergantung berderet. Di ujung ruang yang luas berdiri sosok yang berbeda dari yang lain, tinggi besar. Rambut hitam menjurai. Sebagian wajah terbungkus kain, jidad. Samar-samar tampak tato kepala harimau. Kapten Surya memperhatikan layar dengan pandang yang menajam. Ia tak perlu mendengar namanya untuk tahu siapa itu macan hitam. Pria itu melangkah perlahan di antara pekerja yang menunduk. Tiap geraknya tegas dan dingin. Ia menatap sekeliling seperti penguasa yang tengah mengitari wilayahnya. Tangan kiri menggenggam senjata panjang. Tangan kanan mengapit rokok menyala. Dari karak itu, Surya masih bisa melihat jelas bekas luka panjang dari pipi menurun ke dagu. Sorot matanya bening tajam, seolah menembus gelap bukan hanya kejam, melainkan tenang seperti seseorang yang lama bersekutu dengan dosa. Dokter, Ratna menatap layar tegang. Itu dia, bisiknya, orang yang mereka sebut macan hitam. Siti menelan ludah, suaranya hampir tak keluar. Hanya seutas napas. Surya menggeser sudut kamera, menyisir ruang gua. Di sisi kanan, bertumpuk karung besar, sebagian terbuka, menampakkan bebatuan yang berkilau emas. Takyauh. Beberapa pria kurus bersandar dengan tangan terikat. Pakaian kompang camping. Wajah sepucat kapur. Itu para pekerja yang belum sempat dihabisi. Dezis Rahmat. Kita harus menarik mereka keluar sebelum terlambat. Kapten Surya menimbang cepat. Ia paham. Satu langkah keliru dapat menggugurkan segalanya. Perhitungan kasar menunjukkan penjaga di dalam gua sekitar 20 orang. Sebagian bersenjata lengkap. Sementara pasukannya hanya belasan. Namun jika menunggu lebih lama, nyawa para pekerja bisa melayang seperti korban-korban danau Balandongan. Surya memandang seluruh anggota. Dengan nada tenang ia berkata, "Kita tidak menyerbu malam ini. Kita tunggu hingga dini hari. Saat mereka lelah dan lengah, kita masuk dari dua arah alur sungai dan pintu gua." Ia menoleh cepat. "Rahmat, amankan semua jalur komunikasi. Siti, siapkan kamera dan dokumentasi, tapi jangan menembus garis depan. Ratna, siapkan obat dan perlengkapan medis kita. Tidak tahu berapa banyak korban yang masih hidup." Semua mengangguk, tak ada yang menambah kata. Malam merayap turun, menelan lembah dalam kegelapan. Suara serangga menggantikan desau angin. Dari mulut gua, lampu tetap berpendar redup tanda roda kejahatan belum berhenti. Di tepian sungai, Kapten Surya bersandar pada batang pohon. Menatap air yang mengalir lambat, ia tahu malam itu akan memanjang dan tak semua orang mungkin akan melewatinya. Siti duduk tak jauh, memandangi bara api yang kian padam. Dalam cahaya temaram, ia meraba kalung huruf J di telapak tangan dan berbisik, "Ayah, sebentar lagi kebenaran akan disingkap." "Dokter." Ratna menatap langit gelap tanpa bintang, lalu berkata hampir tanpa suara, "Semoga mereka semua mendapat keadilan di sini, atau di tempat lain, jauh di kedalaman rimba batu." Macan hitam berdiri diam di depan tumpukan karung emas. Ia menengadah ringan, seolah menangkap getar baru di udara. Senyum tipis menyentuh bibirnya.
Mata yang tajam itu menoleh ke arah gelap hutan, seakan ia tahu, di balik rimbun pepohonan, keadilan sedang melangkah mendekat. Zetapak demi zetapak. Malam itu, langit Latimojong legam tanpa cahaya. Awan hitam menggantung rendah, menelan bulan dan bintang. Udara lembab dan dingin membawa wangi tanah basah. Di lembah yang sunyi seperti menahan napas. Tim operasi mata hutan merayap dalam senyap menuju gua tambang. Kapten Surya di barisan terdepan. Di belakangnya, Letnan Rahmat membawa peta dan perangkat komunikasi. Siti Rahma dan Dok Ratna menyusul di jalur belakang. Masing-masing menyiapkan tugasnya. Tak ada suara selain pijakan di tanah lunak dan desiran daun yang disentuh angin. Dari kejauhan, pijar lampu kuning berkelip di mulut gua. Sosok-sosok bergerak mondar-mandir. Senjata di tangan, derit logam bercampur dengung mesin lirih, namun menusuk malam. Semua menempel ke tanah. Menunggu aba-aba, Kapten Surya mengangkat tangan. Dua regu kecil menceraikan diri, satu menyisir jalur sungai di sisi kanan. Satu lagi merayap lewat lereng batu di kiri. Rahmat memimpin jalur sungai. Surya tetap di tengah. Waktu terasa merentang, tiap detik menggema di dada mereka. Saat arloji menunjuk pukul 21, Surya menekan tombol kecil di radio, satu getaran singkat sebagai tanda. Seketika derap kaki berubah menjadi gerak senyap yang terukur. Dua penjaga pertama dibekap tanpa sempat berteriak. Tim menyusup seperti bayang. Ketika jarak ke pintu gua tinggal beberapa langkah, ranting patah memecah hening. Seorang penjaga menoleh, matanya menajam ke arah semak. Ia mengangkat senjata. Terlambat, peluru bius menghantam bahunya. Tubuhnya rubuh tanpa suara. Surya menarik napas lega, nyaris saja semuanya terbuka. Mereka merayap masuk ke perut gua. Lampu-lampu yang menggantung berayun pelan tertiup angin dari luar. Dinding batu berkilap lembab, memantulkan cahaya, remang seperti air yang beriak di gelap malam. Di sisi kanan, karung-karung berisi batuan emas tercecer. Di kiri, beberapa pekerja duduk bersandar, sebagian masih bernapas. Sebagian sudah dingin. Dr. Ratna berlari kecil, memeriksa nadi satu persatu. Air matanya hampir luruh, namun ia menahannya. Belum saatnya menangis. Sementara itu, Surya dan Rahmat meluncur ke ruang tengah. Di atas tumpukan peti kayu, berdiri sosok yang mereka kenali dari foto dan kesaksian macan hitam. Ia mengenakan jaket kulit gelap, senjata menggantung di bahu. Di dadanya tato kepala harimau tampak hidup di bawah temaram lampu. Bekas luka panjang membelah wajah, menambah liarnya raut itu. Ia menatap Surya dan Rahmat tanpa heran, siakan sudah lama menunggu malam ini tiba. Bekas luka panjang yang membelah wajahnya kian menegaskan kepuasan raut itu. Ia memandang Surya dan Rahmat tanpa heran, seolah telah lama tahu mereka akan datang malam ini. Kapten Surya Mayu Zetapak demi Zetapak. Rik Chandra, kau ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan penyelundupan manusia. Pria itu menyunggingkan senyum tipis. Suaranya berat. Tenang, kau mengira aku gentar pada hukum-hukum milik mereka yang berkuasa. Aku tak tunduk pada siapapun. Gema suaranya memantul di dinding gua, membuat udara bergetar. Para penjaga di sekeliling limbung oleh panik. Sebagian mengacungkan senjata. Surya memberi isyarat dengan tangan. Seketika seluruh lampu padam. Hanya kilatan senter dan letup senjata yang berganti-ganti merobek gelap. Pertempuran meledak tanpa cahaya. Derap langkah, keritan, dan denting logam berpadu menjadi satu. Rahmat menyusup di sisi kanan, melumpuhkan dua penjaga dengan peluru bius. Siti bersembunyi di balik batu besar, menahan napas sambil merekam lewat kamera mungil. Cahaya layar yang bergetar menangkap kilau peluru yang menyambar udara. Surya berhadap-hadapan dengan macan hitam. Dalam kilatan tembak yang sesekali menyala, tatap mereka bertumbuk. Dua sosok,
Dua dunia, satu berdiri di pihak keadilan, satu hidup dari kegelapan. Macan hitam menembak. Pelurunya memecah batu di sisi Surya. Pantul suaranya memekakkan telinga. Surya menggelinding menghindar. Membalas tembakan pelurunya hanya menggores bahu lawan. Dera menetes ke lantai batu. Namun, macan hitam tak gentar. Ia justru tertawa pendek. Kau kira aku takut, darah ucapnya dingin? Sejak muda aku sudah berenang di dalamnya. Surya tidak menanggapi. Ia maju dengan mata setajam pisau. Jarak mereka kini tinggal beberapa langkah. Keduanya menggenggam senjata. Tetapi ada yang lebih besar dari peluru. Di antara mereka kebenaran. Juga kebencian yang hendak ditamatkan. Tiba-tiba lampu darurat menyala. Ruang kembali terang. Macan hitam berdiri di bawah sinar kekuningan. Wajahnya basah oleh keringat dan darah. Surya menatap lurus dan berucap pelan. Malam ini bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang masih memiliki hati. Macan hitam mendengus. Lalu menerjang. Senjata mereka beradu nyaring. Tubuh keduanya bergumul di atas lantai batu yang licin. Rahmat hendak membantu. Tetapi Surya memberi isyarat menahan diri. Pertarungan itu bukan semata penangkapan. Itu perhitungan di antara dua jiwa yang saling berlawanan. Dari kejauhan, Siti menyaksikan dengan air mata yang tak disadarinya jatuh. Pada setiap hantaman, ia melihat wajah ayahnya. Juga semua korban yang pernah tersungkur oleh tangan orang itu. Menit-menit yang singkat terasa seperti seabad. Akhirnya tubuh macan hitam terhempas ke tanah. Surya menekuk bahunya dan menodongkan moncong senjata ke dada lawan. Nafas mereka sama-sama tersengal. Sudah berakhir. Ucap Surya rendah. Macan hitam menatapnya lama. Lalu tersenyum letih. Kau menang hari ini. Tapi hutan ini tetap milikku. Usai kalimat itu, ia tak melawan lagi. Deru mesin di lorong padam. Para penjaga meletakkan senjata. Hening menelan gua. Yang terdengar tinggal titik-titik air jatuh dari langit-langit batu seperti detik jam yang akhirnya berhenti. Kapten Surya berdiri di tengah ruang. Menyisir sekitar dengan pandangan yang masih terjaga. Ia tahu ini belum penutup segala sesuatu. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, keadilan berdiri di tempat yang dahulu menjadi rumah bagi kegelapan. Fajar di pegunungan Latimojong merayap perlahan. Menyapu sisa malam dengan rona jingga lembut di ufuk timur. Kabut tipis menyelinap di sela pepohonan. Kicau burung terdengar sayup. Seakan rimba kembali bernapas setelah malam yang mencekam. Di dalam gua tambang, bau mesin masih menggantung. Lampu darurat bergoyang ringan oleh embus angin. Di lantai lembab, karung-karung berisi batuan emas berserakan. Bercampur lumpur dan darah. Kapten Surya berdiri tegak di ruang yang kini sunyi. Di kakinya, macan hitam bersandar pada batu besar dengan tangan terborgol. Wajahnya letih, namun sorot matanya masih tajam kesombongan yang belum padam seluruhnya. Rahmat datang menggiring dua lelaki kurus yang baru saja dibebaskan dari ruang penahanan. Tubuh mereka gemetar, tatapan kosong, seolah masih ragu ini bukan mimpi. Salah seorang membisik nyaris tak terdengar, "Terima kasih, Tuan. Kami kira kami akan mati di sini." Surya menepuk bahu mereka pelan. Tak ada kata yang mampu menyembuhkan trauma sepanjang usia. Tetapi sentuhan kecil cukup mengangkat mereka berdiri. "Dokter, Ratna sibuk merawat korban lain di suku." Beberapa orang dibaringkan di atas selimut darurat. Ia membersihkan luka, membalut tangan, menyuapkan air hangat seteguk demi seteguk. Wajahnya tenang, namun mata memerah. Terlalu banyak kematian yang pernah ia saksikan. Terlalu banyak tubuh dingin yang tak sempat ditolong. Siti berdiri tak jauh, masih menggenggam kamera, lensa buram oleh debu. Tetapi ia terus merekam. Ia tahu, apa yang tersimpan malam ini bukan sekadar bukti hukum, melainkan sejarah. Ia ingin dunia mengenal yang hilang agar tak ada lagi yang ditipu janji palsu,
Suara serak terdengar dari belakang. Macan hitam tertawa pendek. Kau kira penangkapanku mengubah segalanya? Dunia selalu melahirkan tambang baru, orang-orang baru, dan mereka akan berdatangan demi uang. Surya menatapnya dingin. Mungkin kau benar, tapi kejahatan harus berhenti pada satu titik. Dan titik itu adalah engkau. Macan hitam menunduk, lalu menatap langit-langit gua. Senyumnya memudar perlahan. Aku lahir di hutan ini, dan di sini pula aku berakhir. Setelah itu, ia bungkam. Beberapa jam kemudian, tim tambahan dari Makassar tiba membawa kendaraan medis serta perlengkapan evakuasi. Para korban diangkat satu persatu keluar dari kegelapan gua. Diselimuti, lalu dibawa menuju cahaya matahari pertama. Setelah malam yang panjang, banyak yang menangis bukan karena sakit, melainkan karena tak percaya mereka masih hidup. Siti membantu mengumpulkan barang-barang pribadi korban. Di antaranya sebuah kalung tua berisi foto keluarga yang sudah pudar. Ia menggenggamnya lama. Gambar itu mengingatkannya pada ayah pada senyum terakhir di depan rumah. Janji pulang yang tak sempat ditepati. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Dokter, Ratna menepuk pundaknya lembut. Kau sudah melangkah sejauh ini, Siti. Ayahmu pasti bangga. Siti mengangguk. Suaranya parau. Aku hanya ingin semua orang tahu. Mereka bukan angka di laporan. Mereka punya keluarga. Punya mimpi. Kapten Surya melangkah keluar dari gua. Menatap timur tempat matahari merayap di atas pucuk pohon. Cahaya pagi memantul pada batu-batu basah kilau keemasan yang justru terasa pahit. Baginya, setiap sinar tampak seperti darah yang belum kering. Rahmat datang dari belakang, menyerahkan berkas catatan. Seluruh tahanan sudah diamankan. Evakuasi rampung dalam 1 jam. Surya mengangguk. Suaranya tenang namun berat. Baik. Sesudah ini kita kembali ke kota. Masih banyak yang harus dijelaskan kepada dunia. Sirene kendaraan terdengar samar dari kejauhan, tanda bantuan kian dekat. Namun di antara semua bunyi itu, hanya satu yang paling jelas di telinga Surya, desir angin dari arah Danau Balandongan. Lembut namun dalam, seolah membawa bisik jiwa-jiwa yang telah pergi. Gerimis mulai turun, membasuh tanah dan menghapus sisa darah di mulut gua. Siti berdiri di bawah rintik, menengadah dan berbisik. Sekarang ayah bisa tenang. Danau itu takkan lagi jadi tempat kutukan. Dokter, Ratna memandang ujung daun yang menitikan air dan berkata lirih. Hujan ini seperti doa yang menuntun arwah pulang. Kapten Surya memandang lembah yang perlahan terang. Ia tahu tugas mereka belum selesai. Tetapi hari itu, sebagian utang dunia pada para korban telah dibayar. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, rimba Latimojong terdengar damai. Hari itu matahari menyala cerah di atas jalan berdebu menuju Makassar. Truk dan mobil operasi mata hutan bergerak perlahan membawa para penyintas, barang bukti, serta para tersangka di antara Deru Mesin. Kicau burung dari pegunungan terdengar samar seperti lagu perpisahan dari rimba. Kapten Surya duduk di kursi depan kendaraan pertama. Pada kaca spion, ia melihat wajah-wajah letih namun bernyawa di belakangnya. Para korban bersandar, sebagian terlelap karena lelah. Sebagian menatap keluar jendela dengan mata kosong. Mereka pulang, tetapi bukan dengan hati yang sama saat mereka pergi. Siti duduk di mobil belakang bersama Dokter Ratna. Di pangkuannya tergeletak kamera dan buku catatan penuh coretan. Setiap halaman memuat kisah yang tak boleh dilupakan. Dari samping, Dokter Ratna memandang deretan pepohonan yang makin jarang. Ia berkata pelan, nyaris kalah oleh deru kendaraan. Dunia mungkin tak mengerti sedalam apa luka mereka. Tetapi kita tahu kebenaran sudah diangkat dari gelap. Siti mengangguk perlahan. Aku akan menulis semuanya, agar orang paham betapa mudah mimpi berubah menjadi jerat. Menjelang sore, iring-iringan memasuki kota. Jalanan ramai. Orang berlalu lalang. Hidup berputar seperti biasa. Tak ada yang tahu
Di balik setiap wajah lelah di bak truk itu, tersembunyi kisah dari lembah yang menelan puluhan nyawa. Di depan kantor kepolisian, para jurnalis telah menunggu. Kamera dan mikrofon serempak mengarah saat Kapten Surya turun. Ia menatap kerumunan. Diam beberapa detik, di matanya terpantul rimba. Gua dan wajah macan hitam yang kini duduk di mobil tahanan dengan borgol di tangan. Di matanya terpantul bayang rimba, lorong gua, dan wajah macan hitam yang kini duduk di dalam mobil tahanan dengan borgol besi membelenggu tangan. Seorang jurnalis bertanya lantang, apakah ini benar kasus perdagangan manusia terbesar di Sulawesi Selatan? Surya menjawab tenang. Yang lebih besar daripada perkaranya adalah penderitaan para korbannya. Jangan hanya menulis tentang pelakunya. Tulislah juga tentang mereka yang telah hilang. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Beberapa hari kemudian, proses hukum dimulai di ruang sidang sederhana. Macan hitam duduk berwajah tenang tanpa seulas senyum. Ia menyimak jaksa membacakan daftar dakwaan yang panjang dari pembunuhan, penyelundupan manusia, hingga eksploitasi tambang ilegal. Tak sekalipun ia membantah. Hanya sesekali menatap ke arah jendela, seakan pikirannya melayang jauh dari ruangan itu. Siti hadir sebagai saksi. Ia membawa seluruh rekaman dan foto hasil liputannya. Saat bersaksi, suaranya tetap tenang, tetapi matanya basah. Ayah saya, bersama puluhan orang lain, tidak pernah kembali dari tambang itu. Namun malam itu kami melihat mereka pulang lewat cahaya pagi di pegunungan Latimojong. Di kursi belakang, Doktor Ratna menggenggam tangan Siti erat. Ia paham. Kata-kata itu lebih tajam daripada bukti manapun. Beberapa minggu berlalu, pengadilan menjatuhkan vonis berat bagi macan hitam beserta kelompoknya. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan, hanya keheningan panjang. Seperti helaan napas yang akhirnya dilepas setelah bertahun-tahun tertahan. Selesai sidang, para penyintas dipulangkan ke keluarga masing-masing. Di halaman kantor pemerintah daerah, berderet mobil yang menunggu, berisi peti dan koper. Setiap keluarga memeluk foto orang terkasih dengan mata sembab. Siti berdiri di antara mereka, memeluk seorang ibu dari Tanah Toraja. Perempuan itu menangis di pundaknya sambil berulang-ulang mengucap terima kasih. Siti hanya menjawab pelan, kita semua berutang pada mereka. Ketika rombongan keluarga telah berangkat, Siti berjalan ke tepian sungai yang mengalir tenang. Di sana, ia meletakkan setangkai bunga melati putih di permukaan air. Bunga itu hanyut perlahan ke arah selatan, menuju danau yang dulu menjadi saksi tragedi. Dokter Ratna berdiri di sisinya. Air yang dulu menyimpan kematian, kini mengantar pulang kedamaian. Ucapnya lirih, dan mungkin suatu saat orang berhenti menyebutnya Danau Kutukan, mereka akan memanggilnya Danau Kenangan. Kapten Surya menghampiri, menatap dua perempuan itu dengan raut tenang. Ia berbisik seolah pada diri sendiri, keadilan terkadang datang terlambat. Tetapi ia selalu tahu jalan pulang. Langit senja di atas sungai berwarna jingga keemasan. Di kejauhan, azan maghrib berkumandang dari menara kecil di tengah kota. Suaranya lembut, setenang doa yang terangkat bersama angin. Dan di sela gema itu, semua orang paham meski luka belum sembuh. Babak gelap itu akhirnya ditutup oleh cahaya. 2 tahun berlalu sejak malam panjang di Latimojong berakhir. Musim berganti, hutan tumbuh kembali, dan suara alam perlahan menelan sisa gema masa lalu. Namun bagi mereka yang pernah berdiri di sana, bayang-bayang itu tak pernah benar-benar sirna. Di tepi Danau Balandungan, pagi tampak damai, kabut melayang di atas air jernih yang memantulkan langit biru muda. Di seberang, pepohonan tinggi menunduk lembut tertiup angin. Rasa takut yang dulu membatu menghilang. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang tenang. Serupa doa tanpa suara, Siti Rahma berdiri di dermaga kayu. Berkerudung abu-abu,
menggenggam kamera kecil. Kini ia bekerja sebagai jurnalis lepas untuk sebuah majalah nasional. Tulisan-tulisannya tentang kisah para korban menyentuh banyak hati. Artikel terbarunya berjudul R yang menyimpan nama sebuah perjalanan dari derita menuju damai. Di belakangnya berdiri sebuah tugu kecil. Pada batu granit hitam terukir 50 nama. Di bawahnya, tertera kalimat dalam dua bahasa keadilan, mungkin datang terlambat, tetapi ia tidak pernah lupa jalan pulang. Siti meletakkan bunga melati di kaki tugu, lalu menatap permukaan air. Di sana, pantulan wajahnya menyatu dengan langit. Ia berbisik pelan. Ayah, hari ini banyak orang datang bukan untuk menangis, melainkan untuk berdoa. Langkah ringan terdengar dari belakang. Dokter, Ratna muncul membawa termos kecil berisi teh panas. Rambutnya yang mulai beruban diikat rapi. Ia tersenyum hangat. Aku sudah menduga engkau akan datang pagi ini, katanya, menuang teh kedua cangkir logam. Siti menerima satu cangkir, menghangatkannya di telapak tangan. Aku selalu datang pada tanggal ini, ujarnya. Rasanya seperti berbicara dengan masa lalu, hanya saja kini tanpa perih yang dulu. Dokter, Ratna duduk di bangku kayu, menatap danau yang berkilau disapa matahari. Kau tahu, banyak orang telah memanggil tempat ini Danau Kenangan. Tiap tahun, keluarga para korban datang membawa bunga. Anak-anak sekolah menanam pohon di sekelilingnya. Alam sudah memaafkan, tinggal manusia yang harus belajar. Siti tersenyum. Itu hal terindah yang lahir setelah semua penderitaan. Tak lama, suara mobil terdengar dari kejauhan. Kapten Surya datang dengan seragam dinas. Uban mulai menyapa pelipisnya. Namun sorotnya tetap tegas. Ia mendekat sambil membawa map coklat. Ia memberi hormat ringan. Lalu duduk bersama mereka. Siti bertanya pelan, bagaimana kabar tim Surya? Menatap danau sejenak sebelum menjawab. Beberapa orang dipindah ke daerah lain. Ada yang pensiun, tetapi saban bulan kami tetap mengirim bantuan bagi keluarga korban. Pemerintah menjadikan perkara ini pelajaran besar. Semua perusahaan tenaga kerja kini wajib melewati verifikasi yang ketat. Tak boleh ada lagi perusahaan fiktif yang menipu orang miskin. Dokter, Ratna mengangguk. Barangkali itulah keadilan yang sejati, bukan sekadar menghukum, melainkan mencegah agar tragedi tak berulang. Surya memandang keduanya lembut. Aku masih ingat malam itu. Hujan turun deras. Kita berdiri di depan gua. Baju basah, tapi hati terasa ringan. Saat itulah semua lelah terbayar. Siti menunduk, menahan haru. Dan aku perkaya. Ayah juga sedang tersenyum di atas sana. Angin lembut dari arah danau membuat permukaan air beriak kecil. Cahaya matahari menari di atas gelombang, bagaikan serpihan emas yang berterbangan. Mereka bertiga duduk diam lama, menikmati kedamaian yang dulu terasa mustahil. Beberapa anak kecil berlarian di bibir danau sambil membawa bendera kecil merah putih. Mereka tertawa, memercikkan air, tanpa tahu bahwa tanah yang mereka injak pernah menyimpan kisah pilu. Barangkali memang begitu seharusnya, agar masa lalu tinggal sebagai pelajaran, bukan luka yang tak kering ketika matahari naik lebih tinggi. Kapten Surya berdiri, ia menatap danau untuk terakhir kali hari itu, lalu berujar pelan, keadilan bukan berarti dunia menjadi sempurna. Kadang keadilan berarti orang-orang baik tidak lagi memilih diam. Siti dan dokter Ratna mengirim senyum hangat. Mereka tahu perjalanan bersama telah tiba di ujung, namun kisahnya akan terus hidup di air yang tenang, di selimut kabut pagi, dan di hati orang-orang yang pernah kehilangan tetapi memilih memaafkan. Danau Balandongan kini menjadi lokasi ziarah. Setiap bulan, lilin-lilin dinyalakan di tepi air. Tiap nyala menyentuh permukaan, bayangnya memantul laksana bintang di bumi. Pegunungan Latimojong kembali hijau, udara bening, dan burung-burung kembali bebas di langit. Di tengah kedamaian itu,
Seakan ada suara lembut berbisik dari balik angin. Terima kasih telah menemukan kami. 5 tahun selepas tragedi di Latimojong, kisah Danau Balandongan kembali disebut di seluruh negeri kali ini, bukan karena gentar, melainkan karena harapan. Di sebuah studio televisi di Makassar, lampu panggung menyala lembut, menyorot wajah Siti Rahma yang duduk di kursi tengah dengan kebaya sederhana biru tua. Program malam itu bertajuk Suara dari Tanah Air. Tema yang diangkat keadilan, kemanusiaan, dan harapan setelah kehilangan. Di belakang Siti, layar lebar menampilkan citra Danau Balandongan yang tenang dengan kabut pagi dan tugu hitam yang tegak di tepiannya. Pembawa acara memperkenalkan Siti sebagai jurnalis yang menulis kisah nyata tentang tragedi para pekerja tambang dan perjuangan menegakkan keadilan. Penonton bertepuk tangan pelan. Siti tersenyum, tetapi matanya berkaca-kaca. Ia memegang selembar kertas kecil, namun tak membacanya. Ia memilih berbicara dengan hati. Dulu saya hanyalah anak petani yang kehilangan ayah karena janji pekerjaan. Bertahun-tahun saya marah pada dunia, merasa hidup tak adil. Tetapi setelah melihat apa yang terjadi di Latimojong, saya mengerti satu hal: dunia memang tak selalu adil. Tetapi manusia bisa memilih untuk tidak menjadi kejam. Suara Siti bergetar lembut. Setiap katanya terdengar jelas. Saat itu saya menyaksikan sendiri bagaimana Kapten Surya dan timnya bekerja tanpa tidur berhari-hari. Saya melihat Dokter Ratna menenangkan korban yang kehilangan suara. Saya melihat banyak orang yang tidak sedarah, tetapi rela mempertaruhkan nyawa demi orang lain. Dari sanalah saya belajar keadilan tidak lahir dari kekuasaan, melainkan dari hati yang tak menyerah pada ketakutan. Studio terdiam. Beberapa orang di barisan depan menunduk, menahan air mata. Siti meneruskan dengan suara pelan. Danau Balandongan dulu dijuluki Danau Kutukan. Kini, saban tahun ratusan orang datang untuk berdoa dan menanam pohon. Anak-anak berlari di tepi air yang dahulu menjadi saksi kejahatan. Mereka tertawa, bernyanyi. Bagi saya, itulah bukti bahwa kemanusiaan masih hidup. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam, lalu berkata lagi, "Untuk siapapun yang mendengar ini di kota besar ataupun di desa kecil, jangan mudah terbuai janji cepat mengubah nasib tanpa memastikan kebenarannya. Dan jangan pernah memalingkan muka ketika melihat ketidakadilan. Sebab diam berarti membiarkan sejarah kelam terulang." Tepuk tangan pelan kembali mengisi ruangan. Kamera menyorot wajah Siti yang tertunduk. Di layar belakang, tayangan berganti menampilkan rekaman lama malam penyelamatan di Latimojong Sorot Center di tengah kabut. Para korban yang diselamatkan, dan sosok Kapten Surya yang kini telah pensiun, berdiri di tepi gua dengan mata lelah namun damai. Suara narasi Siti mengalun, lembut seperti suara dari hati. Sebagian orang berkata air di Danau Balandongan masih menyimpan bayang masa lalu. Tetapi tiap kali aku berdiri di sana, yang kulihat hanyalah pantulan langit. Mungkin karena arwah mereka telah tenang, atau karena keadilan akhirnya datang membersihkan segalanya. Ia mengangkat wajah ke kamera. Tersenyum lembut. Jadi, bila suatu hari kalian tiba di Sulawesi Selatan, berdirilah di tepian Danau Balandongan saat matahari terbit. Dengarkan bisik air yang pelan. Di sanalah kalian akan mendengar kisah kami, bukan tentang kutukan, melainkan tentang keberanian melawan rasa takut. Cahaya studio meredup perlahan. Musik lembut mengalun. Gambar terakhir muncul danau tenang diselimuti kabut pagi. Tugu hitam tegak di tengah rerumputan. Pada dasarnya terukir kalimat abadi keadilan mungkin datang terlambat. Tetapi ia tidak pernah lupa jalan pulang. Kamera menyorot wajah Siti untuk terakhir kali. Ia menatap lensa dan berucap pelan, "Untuk semua yang pernah hilang, kami telah menemukan jalan pulang kalian." Tayangan usai, studio hening beberapa detik sebelum tepuk tangan panjang menggemuruh. Di luar gedung,
Malam Makassar tetap hidup oleh deru kendaraan dan cahaya lampu jalan. Namun di hati setiap orang yang menonton malam itu, tumbuh keheningan yang lain. Keheningan yang lahir dari empati. Dari keyakinan bahwa kemanusiaan, meski kerap terluka, tak pernah benar-benar mati